Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal mudghata 'alaqatan fa khalaqnal mudghata izaman fa kasawnal izama lahma. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Wa qala aidan fi ayatil ukhra wa iza maridtu fa huwa yashfin. Alhamdulillah rabbil alamin. Perkenalkan, saya Dr. Haji Muhammad Amrullah MKes. Saya seorang dokter, saya praktisi medis dan pemerhati masalah-masalah kesehatan, juga seorang pastrover. Pasti ada yang bertanya, apa sih pastrover itu? Pastrover adalah seorang yang memahami, mendalami, dan mengamalkan dalam bentuk pemberian terapi, baik kepada dirinya, keluarganya, handitolannya, maupun kepada masyarakat sekitarnya, dengan menggunakan metode pengobatan pas al-kasau. Nah, tentunya ada yang bertanya lagi, metode pas al-kasau itu bagaimana sih? Jadi pas itu adalah pengobatan akhir zaman secara definisi. Al-kasau adalah sebuah kata atau kalimat yang ada dalam Al-Quran, sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi di mukaddimah, yaitu terdapat dalam surah Al-Mu'minun ayat 14. Pakasawna izaman lahma, di mana Allah membungkus tulang belulang kita, rangka kita ini, dengan daging. Secara anatomi Al-Quran membagi anatomi manusia atas 5, ya, dan salah satunya adalah pakasawna izaman lahma, di mana tulang itu dibungkus oleh daging. Semua yang bukan tulang menurut Al-Quran itu adalah daging. Jadi baik itu pembuluh darah, saraf, otot, ya, pembuluh limfe, ya, jaringan saraf, ya, kemudian organ, sistem organ, ya, dari rambut sampai ujung kaki yang bukan tulang itu adalah daging. Nah, sehingga daging tersebut mengikuti kemana arahnya tulang. Dan apabila tulang mengalami pergeseran, ya, mengalami semacam penyimpangan, ya, dari titik koordinatnya, maka dia pasti akan mempengaruhi tulang, akan mempengaruhi daging yang ada di sekitarnya, baik itu pembuluh darah, saraf, otot, dan sebagainya. Nah, ilmu pengobatan pas al-kasau ini ditemukan oleh seorang alim yang bernama Ustaz Haris Mujahid. Beliau seorang teknokrat, beliau seorang ilmuwan dengan spesialisasi di bidang rangka pesawat. Nah, analogi rangka pesawat inilah sehingga menjadikan beliau terinspirasi dengan surah Al-Mu'minun ini. Karena kita bisa logikakan, apabila rangka pesawat itu bergeser saya sedikit, pasti akan menimbulkan ketidakstabilan apabila pesawat tersebut diterbangkan dan sebagainya. Begitupun dengan kondisi tulang rangka pada manusia. Apabila tulang rangka tersebut mengalami pergeseran, ya, mengalami penyimpangan, pelintiran, dan sebagainya, pasti akan menimbulkan dampak-dampak pada organ yang ada di sekitarnya. Ya, kita ketahui bersama bahwa rangka kita terbangun mulai dari atas kepala sampai ke ujung kaki, ya, sehingga apabila ada sesuatu yang menimbulkan pergeseran, sehingga pasti akan menimbulkan dampak dan akan mempengaruhi organ-organ yang ada di sekitarnya.
Oleh karena itu di dalam metode pengobatan ilmu PAS itu dikenal ada 4 jenis penyakit. Tidak sama dengan beberapa penyakit-penyakit yang ada pada ilmu di luar PAS atau non PAS. Di ilmu PAS Al-Qaso itu sederhana sekali, ada 4 jenis penyakit. Ada penyakit akibat karena kekendoran, ada penyakit karena kekencangan, ada penyakit akibat karena pelintiran, dan ada penyakit karena kombinasi dari ketiga tersebut di atas, seperti kekencangan kombinasi dengan kekendoran kombinasi dengan pelintiran, ataupun ketiga-tiganya. Oleh karena itu dengan metode ilmu ini, inilah semua yang akan diperbaiki, penyimpangan pada tubuh ini, ya, dengan melihat sistematika bentuk tubuh, ya, dalam alur diagnosa menurut standar PAS. Inilah yang dicari sehingga menimbulkan diagnosa yang akurat, sehingga dengan diagnosa tersebut maka dilakukanlah gerakan-gerakan untuk perbaikan rangka tubuh kita, sehingga dengan perbaikan tersebut diharapkan dia akan mencapai titik koordinatnya pada titik koordinat yang fitrah, yang biasa disebut dengan titik koordinat titik 0,0, atau kembali kepada fitrah. Apabila tulang rangka tersebut berada pada posisinya yang benar, maka yakin dan percaya semua organ-organ yang dianggap daging tersebut dalam Al-Quran akan bekerja secara normal, dan kita pun akan mencapai derajat kesehatan yang prima atau maksimal. Oleh karena itu saya mengajak kepada semua teman-teman, baik teman sejawat maupun handetolan, kerabat, semuanya yang sempat menonton video saya ini, mari kita sama-sama belajar tentang ilmu PAS, karena PAS merupakan salah satu solusi pengobatan dari berbagai jenis permasalahan kesehatan yang ada di dunia ini. Sekian dari saya, salam PAS, tanpa operasi, tanpa alat, tanpa obat, dan tanpa jibat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.